kejadian perusakan itu kan tadi malam ya, kami baru dapat info. Takutnya karena setelah viralnya kesaksian Ade di Edis. Gimana? Jadi kemarin sempat takut Bang Edis. Takut Ade yang nanti dikejar warga. Itu tempat anak-anak menempuh pendidikan kekristenan. Jadi mereka belajar kekristenan di situ. Karena di sekolah mereka tidak dapat pendidikan Kristen. Ini masih seorang muslimah atau bagaimana? KTP. KTP-nya saja. Sebelumnya ada naik kan udah viral tuh kemarin di Padang. Jadi oh iya dari Padang ini saya lupa. Aduh saya lupa ini. Oke, Uni Ade Susanti. Aduh, ambo lupa ini kemarin dari pernah datang ke sini. Aduh. Oke, silakan cerita ya. Jadi kemarin itu takutnya kejadian perusakan itu kan tadi malam ya, kami baru dapat info. Takutnya karena setelah viralnya kesaksian Ade di Edis. Sebelum kesaksian juga mereka udah kerjanya begitu. Jadi mengenai apakah ini dikait-kaitkan dengan siaran Edis TV, tayangan Edis TV? Pertama begini. Kalau ada orang yang mengatakan begitu, saya bilang begini. Masalahnya, sebelum ada Edis TV muncul di TikTok, di YouTube, di Facebook, di mana-mana, orang Islam memang kerjaannya sudah ngerusakin rumah. Itu udah dari dulu. Jadi kemarin sempat takut Bang Edis. Takut ada yang nanti dikejar warga. Terus ternyata pengerusakan itu terjadi karena pengalihan rumah menjadi rumah ibadah. Itu kan kayak di permukiman masyarakat. Saya sudah baca beritanya, saya sudah mendapat informasinya begini, bahwa rumah itu disewa sejak awal, itu memang sudah dengan maksud untuk kegiatan sosial. Itu rumah itu, menurut info yang saya terima, nanti silakan dikoreksi kalau salah, itu tempat anak-anak menempuh pendidikan kekristenan. Jadi mereka belajar kekristenan di situ. Karena di sekolah mereka tidak dapat pendidikan Kristen. Ya, begitu. Mereka nggak dapat pendidikan Kristen. Kalau ada pendidikan Kristen di sekolah, nanti orang Islam murtad semua satu sekolah gimana? Nah iya benar, itu gitu. Benar. Karena di sini mayoritasnya memang Islam, jadi memang sekolahnya agamanya Islam ya. Kalau ada pelajaran itu di sekolah, pasti yang murid non-Islam disuruh keluar dulu gitu. Iya, dari sejak saya sekolah itu. Zaman saya sekolah, SD, SMP, SMA, cuman SMP aja saya nggak ada guru sekolah Kristen. Tapi kalau SD sama SMA saya punya guru agama Kristen. Jadi kalau zaman SD ada guru agama Kristen di SD saya dulu. Iya, iya. Cuman mau konfirmasi itu aja sih Bang Edis, karena kemarin kan dia juga udah pernah naik. Iya. Viral loh Bang Edis. Ya, sudah tahu saya. Pasti menerima banyak inbox ancaman, betul. Betul. Makian. Ini DM yang mendukung banyak, yang mencaci juga banyak. Biasa seperti itu. Kita tidak hidup menurut kata congornya orang. Biarlah orang berkata apa. Yang penting aku bahagia. Gitu. Yang penting hati tenang ya. Iya dong. Masa kita hidup menurut congor orang? Tapi banyak loh teman-teman yang dari Kristen, dari Murtadin. Ada juga itu persatuan Murtadin dari Minang juga ada kok. Ada. Ada diundang ke grupnya. Iya. Banyak orang-orang Minang yang Kristen, banyak sekali. Cuman memang gini, memang kita itu harus dalam posisi itu bijak gitu. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati gitu. Jangan main hantam-hantam gitu aja sembarangan, enggak gitu. Iya. Tapi kejadian dekat dengan rumah atau bagaimana? Tadi Ade kan dapat infonya tuh baru kemarin. Memang kejadiannya tuh kemarin. Jadi saat tengok berita itu rada-rada takut Ade Bang Edis. Takutnya tuh nanti apa enggak karena ada yang viral kemarin. Oh bukan. Belum lagi banyaknya DM banyaklah DM yang mengarah kayak bilang ada tolol, bodoh, menghina ini itu, salah pilih gitu kan. Menghinanya di mana? Orang cuman keluar dari agama Islam kok.
Hak cukup itu. balas, cukup Hak balas setiap ini warga aja. negara untuk memilih agamanya. Iya benar, hak azazi kita ya. Iya, mau ganti agama ya terserah, orang mau ganti agama dia yang ini kan gitu. Tapi biasa orang Islam akan kalau begitu. misalnya kita udah di surga tinggal bye bye. Iya, gitu. Yang penting kan di sini kan Ade Susanti tidak percaya dengan surga yang katanya pria berdiri 70 tahun berdirinya. Iya. Banyak, terus ada juga yang bilang berani kali kau ya tampil tanpa masker, tanpa kacamata, on cam lagi. Ya nggak apa-apa, yang penting kan tidak menghina gitu loh. Yang penting tidak menghina agama Islam. Kalau mengatakan fakta-fakta tentang agama Islam itu bukan menghina, begitu. Bukan memfitnah, bukan melakukan penyebaran berita bohong, informasi bohong yang menyesatkan, tidak, begitu. Nah mungkin selama ini orang-orang ini kan cuman baca ayatnya aja tanpa tahu artinya, tanpa tahu tafsirannya. Betul. Itu juga sebuah fakta itu. Ketika ada orang yang mengatakan mayoritas orang Islam ketika membaca Al-Quran mereka tidak mengerti artinya, itu adalah fakta. Jadi nggak bisa dikatakan itu sebuah penyebaran informasi bohong. Kalau informasi bohong tuh begini loh, Muhammad itu tukang, nabinya orang Islam tukang jual somai. Itu kalau itu jelas itu menyebarkan informasi bohong. Kalau seperti itu Edis TV layak loncat dari Monas. Di dalam agama kekristenan nggak boleh. Jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu, nggak boleh. Nggak boleh. Ada juga tuh Bang Edis keluarga dia yang suruh take down nggak videonya katanya. Ya mana bisa. Masalahnya yang mau upload banyak orang. Nggak bisa. Yang upload itu banyak orang, banyak sekali. Bener-bener. Lanjutkan. Oke, begitu ya, Ade Susanti ya. Oke, saya turunkan ya. Saya jadi lupa-lupa ini. Terlalu banyak soalnya. Teman-teman setiap hari menerima laporan orang Islam keluar dari agama Islam. Saya turunkan Ade ya. Saya turunkan. Inilah teman-teman ya. Jadi lupa saya yang mana-mana. Yang ini mungkin kalau udah 2-3 kali saya jadi. Ya, oke, tema kita kembali lagi ya teman-teman ya. Ini wajah ya, wajah-wajah yang sangat Islami, wajah-wajah yang mencerminkan ajaran agama Islam. Nah, apakah benar pengerusakan rumah di Padang ini cermin ajaran Islam yang sejati? Apa benar Islam itu adalah yang mengajarkan kekerasan kepada non-Muslim? Nah, ini yang kita bahas. Ini tema menarik nih. Tema ini nggak bakal berani diangkat di TV One. Karni Ilyas nggak berani ngangkat di situ. Takut nanti Karni Ilyas di demo. Ayo kita membuat media ini bebas bertanggung jawab. Ya, selama ini saya lihat media di Indonesia itu hanya disetir oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, dengan adanya media-media sosial yang lain ya, kita tidak lagi dikekang oleh orang-orang yang menyetir tema-tema bahasan gitu. Jadi kita angkat tema ini ya. Gak akan berani diangkat di TV ini. Mana berani? Apakah memang ini cerminan ajaran agama Islam? Ya, apakah itu oknum? Ayo, silakan naik. Yang Muslim naik kemarin. Oke, saya mau tanya dulu nih Kak Nia FM. Saya mau tanya dulu, Kak Nia ini muslimah atau apa Kak? Saya murtadin Kak. Murtadin lagi. Coba saya tanya dulu nih, ini nggak boleh ngaku-ngaku. Ini maksudnya murtadin dari mana? Dari Kristen ke Islam atau Islam ke Kristen? Dari Islam ke Kristen. Tapi kita nggak boleh asal-asal main klaim. Sudah berapa lama Kak Nia itu jadi muslimah? Baru jalan 8 bulan. Maksudnya sudah berapa lama jadi muslimah? Menjadi orang Islam jadi berapa lama? Dari kecil. Sampai dari kecil. Umur berapa tahun? Sampai sekarang umur 48. 48 berarti sudah lama jadi orang. Coba kita tes dulu nih, kita tes. Kalau benar-benar mantan muslimah pasti tahu nih. Doa sholat kah, doa makan, bacaan Quran, apa sajalah yang membuktikan bahwa Kak Nia mantan muslimah. Coba. Apa saja? Ayat kursi kah, apa terserah. Ayo. Anak saja ya Kak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, jelas ini muslimah. Iya, gimana Kak Nia? Ceritanya kok bisa Kak Nia ini meninggalkan Muhammad nih? Gimana jalan ceritanya? Silakan Kak Nia. Sebentar Kak, saya pindah ke kamar belakang, di sini berisik. Boleh, silakan. Tiap hari teman-teman sampai saya, tiap hari. Besok tinggal uncu PI sendirian yang jadi orang Islam. Ya, artinya sudah banyak ya perempuan-perempuan, laki-laki juga sudah pada speak up ya. Karena di zaman media sosial ini ya kita ungkapkan seperti itu. Ya, silakan Kak Nia. Ya, gimana Kak? Gimana? Ini boleh berbagi nih, gimana jalan ceritanya jadi meninggalkan agama Islam? Baru-baru saja meninggalkan agama Islam. Boleh Kak. Baru berapa lama? Saya 8 bulan dan sebelumnya saya itu menderita sakit Kak. Okay. Sakit sudah komplikasi dan sudah tidak bisa disembuhkan, divonis sama dokter itu. Dan puji Tuhan, saya sama Tuhan Yesus disembuhkan sampai sekarang. Dan waktu itu saya total itu tidak bisa bangun 3 bulan. 3 bulan itu tidak bisa bangun total. Dan saya di waktu saya sakit yang parah itu, saya melakukan sholat tahajud Kak. Sholat tahajud, kalau nggak salah itu sekitar 1:30 malam. 1:30 malam itu saya sholat tahajud, dan setelah sholat tahajud saya wirid. Wiridan. Pas di wirid itu, saya, Kak, lampu kamar saya kan gelap ya Kak. Oke. Itu ada sinar putih terang gitu, terang benderang menghampiri saya dan menyinari di kamar saya itu terang benderang, dan ada sesosok bayangan berjubah putih, itu jenggotnya segini gitu. Itu bayangan itu langsung meluk saya Kak. Langsung meluk saya, dan di dalam pelukan itu saya merasakan damai, tenang, dan dari jempol kaki sampai ujung rambut itu kayak ada yang narik gitu Kak, kayak tertarik gitu, kayak aliran darah berjalan gitu. Langsung langsung badan saya itu enteng, rasa sakit yang saya rasakan itu langsung hilang seketika gitu. Dan saya kaget, saya ini mimpi apa enggak gitu. Saya cubitin, saya ituin badan saya, pipi saya itu, tapi saya cubitin, saya sakit, saya nggak mimpi. Itu langsung saya itu yang bayangan itu tuh melambaikan tangan itu, ayo bangun gitu, kayak melambaikan, ngajak kita bangun gitu. Langsung saya bangun, pelan-pelan saya bisa duduk. Puji Tuhan, saya bisa duduk. Dan setelah bisa duduk, saya coba untuk berdiri. Setelah saya coba untuk berdiri, puji Tuhan, haleluya, bisa berdiri Kakak. Saya sampai saking senangnya, saya jerit-jerit, saya nangis jerit-jerit. Sampai anak saya tidur di atas, anak saya tidur di bawah. Mama kenapa mah? Mama kenapa mah? Mama kenapa kok jerit-jerit? Nah, ini mama mimpi apa enggak ini mama? Mama bisa bangun, bisa berdiri. Dan anak-anak juga kan kaget kan, mama nggak bisa bangun kok sekarang udah bisa berdiri, lari-lari gitu. Gitu. Dan puji Tuhan, saya itu langsung segituan, malam itu juga saya langsung sembuh total. Luar biasa. Dan paginya, saya tanya sama teman. Saya ceritakan tuh, saya yang kejadian semalam itu saya ceritakan semua Kak. Ya puji Tuhan, langsung teman saya tanya, kamu punya teman yang agamanya Kristen nggak gitu? Ada gitu. Ya coba kamu tanya, telepon, suruh ke sini gitu. Langsung teman saya itu saya suruh ke sini Kak. Langsung saya cerita semuanya, dan teman saya itu kan Kristen dari lahir ya. Iya. Itu sampai bilang begini, Nia, puji Tuhan, aku yang Kristen dari lahir pengen berjumpa, pengen bertemu sama Tuhan Yesus, aku belum bisa. Tapi kamu yang Muslim, kamu terpilih Nia, kamu bisa berjumpa langsung, bertemu langsung sama Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus memilih kamu. Kamu sangat beruntung Nia, gitu Kak. Dan temen langsung cerita ini itu. Langsung saya disuruh ke dokter yang saya berobat ya. Sekarang malah dokternya udah meninggal Kak. Nahan Kak. Itu, ya langsung cerita, langsung saya suruh ke dokter, ya saya langsung ke dokter, langsung saya di ronsen, di itu semua ya. Hilang semua Tuhan, penyakitnya ya. juga bilang ini mukjizat Tuhan, sudah tidak ada penyakit apa-apa. Sedangkan saya itu tapi dulu waktu liver muslimah sama ginjal. Ya, waktu muslimah dulu rajin nggak dulu mempelajari agama Islam? Rajin.
rajin Kak, saya rajin puasa, rajin itu sholat ya. Tapi ya puji Tuhan, baru sekarang ini saya menemukan mukjizat Tuhan yang sebenarnya Kak. Luar biasa. Iya. Haleluya, puji Tuhan. Benar-benar Tuhan Yesus dahsyat Kak, luar biasa. Saya bisa sembuh sampai sekarang Kak, dan saya udah bisa mulai aktivitas lagi. Oke. Iyalah, mantap lah ya kesaksiannya Bu Nia ya. Orang-orang yang mengalami mujizat ya, dari Muslim langsung pindah ke Kristen, ini sudah banyak orang-orang seperti ini. Lalu bagaimana tanggapan keluarga? Tanggapan keluarga ya ada yang berkontra Kak. Pro kontra ya. Ya anak juga ada yang marah-marah ke saya. Mama itu gimana gitu. Mama itu gimana, dosa itu mah. Gitu. Ya saya tidak pedulikan itu. Saya yang merasakan mujizat itu Kak. Baik. Gitu. Oke lah, terima kasih Kak Nia atas kesaksiannya ya. Terus karena sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, berarti sekarang tinggal bagaimana pelayanan Kak Nia memberitakan kebenaran, bersaksi tentang kebenaran itu. Gitu. Amin. Haleluya. Iya Kak, meskipun kita ikut Tuhan Yesus itu nggak mudah ya. Betul. Butuh perjuangan ya. Saya tetap maju terus, pantang mundur Kak. Udah harga mati Kak. Sekali Yesus ya tetap Yesus selamanya Kak. Saya percaya waktu dipercaya pasti semua diselamatkan. Saya percaya itu Kak. Iya, betul. Haleluya. Ya teman-teman ya, jadi ini juga seorang muslimah yang sudah juga mengalami kesaksian seperti itu. Banyak ya teman-teman ya. Artinya mujizat Tuhan Yesus itu masih terjadi ya teman-teman ya, masih ada. Baik ditunjukkan, baik tidak ditunjukkan, mujizat itu tetap yang penting setia seperti itu ya. Oke, mungkin hanya itu kan ya. Dan saya ini Kak, kan ini banyak yang itu, kenapa kamu pakai kerudung gitu. Itu banyak pada dipertanyakan itu Kak. Nggak apa-apa pakai kerudung, nggak apa-apa. Yang penting kalau pakai kerudung jangan maling di Indomaret. Iya, nggak apa-apa pakai kerudung juga nggak apa-apa. Orang Kristen pakai kerudung boleh, nggak pakai kerudung boleh. Begitu. Soalnya saya udah nyaman begini Kak. Gitu iya, kan. nggak apa-apa pakai Kan kerudung nggak masalah. Apalagi saya single mom kan, saya buat ngelindungin itu kan gitu. Dan saya anak 5 Kak. Bus banyak mantap. Saya besarin anak 5. Dan yang kedua udah kerja, yang ketiga kuliah, yang keempat baru SMA kelas 3, yang ketiga kelas 3 SD Kak. Ya puji Tuhan. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan saya Kak dan anak-anak. Iya. Oke lah. Oke, hanya itu yang disampaikan Kak Nia. Ya, saya pengen banyak belajar lagi ya dari kakak dan dari teman-teman semuanya. Oh, boleh, ada itu forum-forumnya. Saya sarankan ini yang makanya ini teman-teman kita nih perlu tempat apologa itu biar nanti ada sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Bisa juga pakai channel ini teman-teman, tapi sebenarnya ya masih besok-besok lah itu ya. Ada sebenarnya di ini di channel-channel kalau mau belajar tentang Kristen bisa seperti itu. Kita besok buka kelas khusus lah ya teman-teman ya. Kelas online di TikTok belajar firman Tuhan bisa. Gitu. Oke, begitu Kak Yuli. Oke. Terima kasih Kak Yuli ya, terima kasih. Karena hari ini kita lagi bahas tema yang ini. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Dulu saya pesan dulu ya. Apa itu? Titip pesan buat negara kita. Dan saya titip pesan buat Bapak Presiden dan Bapak Gibran, dan tolong tegakkan hukum di Indonesia ini. Kan kita negara Indonesia ini negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tolong tegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Kami umat Kristiani minta keadilan dari negara kita dan toleransinya semuanya ya. Saya mohon sama Bapak Presiden dan Bapak Gibran, tolong diperhatikan rakyat kita. Rakyat kita lagi sedang dalam keadaan kehancuran begini, kita harus tolong diperhatikan. Gitu. Oke, hanya begitu ya. Iya. Oke, saya turunkan Kak Nia FM. Terima kasih Kak ya. Sama-sama saya turunkan ya. Amin, saya turunkan. Ya, inilah teman-teman ya. Selalu ada lagi ya muslimah yang akhirnya convert, yang akhirnya pindah ke Kristen teman-teman ya, dengan berbagai cara seperti itu.